Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 18 Juli 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Mika pasal 2 ayat 1 sampai 5. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan: sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah menjadi setia. Pada satu kesempatan dalam kehidupan Ibu Teresa, beberapa orang mencoba untuk mencegahnya membantu orang-orang yang sekarat di jalan-jalan Kalkuta. Mereka berkata kepadanya bahwa dengan begitu sedikit orang yang ia jangkau, keberhasilan yang dia harapkan ketika masih begitu banyak orang sekarat di jalan India.
keberhasilan apa yang bisa dia harapkan dalam kerasulannya? Tetapi ia menjawab, "Tuhan tidak memanggil saya untuk sukses, tetapi untuk setia." Saudaraku terkasih, Yesus dalam kutipan Injil hari ini diancam oleh orang-orang Farisi yang ingin membunuhnya. Dengan begitu bijaksana, ia menyingkir. Meski nyawanya terancam, ia terus berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang sakit. Ia mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahukan siapa dia sampai misinya tercapai. Yesaya telah bernubuat bahwa Sang Juru Selamat adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk memberikan harapan kepada semua orang. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak harus menjadi terkenal dan sukses di hadapan orang untuk melayani. Marilah kita terus berbuat baik setiap hari. Anda dan saya dapat menampakkan wajah Tuhan yang berbelas kasih kepada banyak saudara dan saudari kita yang membutuhkan kasih dan pelayanan kita. Marilah kita setia kepada perintahnya untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Semoga demikian. Amin.